Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allah Ta'ala fi surat An-Nur ayat sinten? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laula nih Pak. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan وقالوا هذا إفك مبين فإذ لم يأتوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam niki kita masih diberikan Allah panjang umur, kesehatan, kemauan untuk hadir dalam kajian Al-Quran, dan ini semua semata-mata sebagai persiapan kula sampeyan untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kula ingin ningali ngene TV ini rada aneh dedek. Begitu virus apa? Omicron nggih masuk, akhirnya tulisan ngene TV, astaga, mendingan tulisannya astaga, virus Omicron sudah masuk Indonesia. Wakil Presiden, saya minta rakyat tidak usah panik, tetap harus berhati-hati. Wakil Presiden, saya minta kepada seluruh pimpinan daerah untuk berhati-hati dalam menghadapi virus Omicron ini. Ya, inilah unine ngoten terus enten astaga. Gak kenal Gusti Allah ta wong Indonesia. Nggih apa sih? Kok gak ana sing astagfirullah ngono. Mosok jeneng Allah gak kenal. Kula kuwatir eling Firaun. Firaun waktu kelelep niku tenggelam di lautan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Omongin ngoten, aku percaya kepada Tuhannya Musa sampai Tuhan Harun. Muni Allah gak iso. Nggih, kok gak ngene? Amantu billahi Rabbi Musa wa Harun. Kok gak ngono? Berarti Allah gak kenal. Yang Indonesia gak patek kenal Allah. Masih ketuhanan Maha Esa gak kenal. Kenalan itu mungkin lesan karena enten Indonesia terkenal ajaran namanya apa jenenge sekularisme. Sekularisme ini kan
ajaran yang menganggap bahwa Islam itu hanya ngatur hubungan manusia dengan Allah, terus sesama manusia diatur menurut pikiran manusia. Niku termasuk ajaran sekulerisme. Bahasa Arabnya fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Terus yang kedua ada ajaran namanya pluralisme, ajaran yang punya keyakinan semua agama itu benar, sehingga siapapun di Indonesia tidak boleh ngeklaim bahwa agamanya paling benar, gak ilok. Yang ketiga adalah liberalisme, memahami Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak sesuai gak diterima. Ya, contohnya misalnya ayat Al-Ansab ayat 59 ini masalah jilbab, ngono diwaca ngene to. Nggih. Napa wajib-wajibna jilbab nurut Quran? Nggih, liyu'rafna wa la yu'zain. Supaya dia dikenal wanita baik dan tidak diganggu. Dene sampeyan wis dikenal wanita baik dan tidak ganggu, gak jilbaban, gak apa-apa. Niku jil. Kira napa singkatane wong-wong apa jil niku? Jaringan Islam liberal, jari kula mboten ngoten. Jaringan iblis laknatullah. Lha nemen iki lah telu-telu niki keputusan Majelis Ulama tahun 2005 itu adalah semuanya haram. Kula enggak ada fotokopinya niku. Ya, haram niki. Lah niki yang ngono jariku terus astagfirullah. Nek wis astaga gak terus ganti nggon rada enteng titik, ya ampun. Padahal Quran nggih, misalnya Al-A'raf 180, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, saya penting kali. Al-A'raf 180 Surat 7 ayat 180. Sinten semane. Ya. Tinggalkan menyimpang. Nggih. Allah punya menara baik. Ngoten sampai kelas yai enten ngoten niku. Kula tahu semerap niku. Krungu. Ya napa ya ini kene mantun enten covid ya napa niki ya, nasib awak dhewe. Terserah sing ndukur. Sing ndukur sinten Yai? Sing ngecat Lombok. Mosok Gusti Allah ngecat Lombok. Sing nyancak sampean ngope pundi? Lombok sing diwadahi pot ngoten terus setengah mateng titik niki sampean lebok nang ngene omah, sampean tunggu wong 5 mek mangan kuaci. Nggih, iku sing ngecat Gusti Allah apa mboten? Ya. Ya, niki jenenge wong gak paham, ditunggu bareng sewengi mek mangan kuaci sampai subuh. Ngantuk tapi kok lomboke gak abang-abang. Wis sembahyang subuh, begitu sembahyang subuh balik abang. Tapi gak ono puas enten mriku. Lho ngono kok iso sing ngecat lomboke. Gak iso temune Allah lho. Ngene nek mati kaya Fir'aun malian. Ya. Fir'aun mati nggih. Ya apa? Kalau baru iman amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhan Harun. Sapa jenenge on? Gak ngerti. Nikilah bahayane Pak nggih. Niku pertama kula elingaken nggih akhire nek ana bencana koyo ngene aja nyalano sapa-sapa salahno awake dhewe. Ya, kula sebagai warga negara kepingin Indonesia cek selamat ya apa? Sebab sak Quran niku Pak nggih enten petang nggon. Gusti Allah kudu ngganti generasi. Ngen sampe tinggali ngene omah ya. Pokoke Gusti Allah berencana untuk ganti generasi. Siji, sampeyan tulis mawon delok ngene omah. An-Nisa 131 sampai 132.
131, 132, 133. Insyaallah 3 ayat niku. Nggih, aman tinggal ngene iki nggih. Nggih, jare Gusti Allah nek ngene cara nek kon gak gelem takwa, yes, tak ganti ya generasi ya. Kaimu Gusti Allah ganti generasi. Nggih, terus yang kedua, program Gusti Allah ganti-ganti generasi niki surat Al-Maidah ayat 54 sampai 56. 54 sampai 56. Nggih. Terus nomor 3 surat Fatir surat 35 nggih ayat 15, 16, 17. Sampeyan ngeten saged nyatet ngene HP ini. Saged. Oh, gak iso aku. Enggak. Nomor 4 nggih surat Muhammad ayat terakhir. Surat Muhammad ayat terakhir. Niku planning Allah itu kudu ganti ya. Contoh misalnya kula ngapik sing ndak ae. Ini surat Fatir ayat 15 16. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu yang butuh Allah. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ayat 16. Iya sa'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki kamu akan diganti makhluk yang baru, generasi baru. Inna dzalika 'ala Allah laisa wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Ini planning ganti nih lah. Wong sing gak temu Quran, mau suatu ganti-ganti. Iya cari sampean, tapi nek Gusti Allah sing kuwasa ganti gak iku belas. Nah, niku dadi petanggon niku. Ini rencana ganti-ganti. Kira-kira apa jange Indonesia diganti wallahu alam, tapi planning ini kon enten. Ya. Oh niki satu nggih. Kedua, kula perlu ngelingaken jamaah nggih. Sampeyan aja teko masjid mek sembayang-sembayang tok. Nek ana kajian Quran, niku ben kan kula pun mulai kula enten Covid 2020, 10 April 2020 nek catatan kula. Niku kula tanamkan mriki mboten mengenal namanya mboten maskeran, mboten jaga jarak, tapi kula bentengi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngene hadis Riyadhus Shalihin halaman 331 nek salah niku. Pokoknya di hadis sing Riyadhus Shalihin bahasa Arab tok niku sebelah kiri ngeten. Mek sah hadis nggih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alimus sakinah wa hafatumul malaika wa ghasyiyahumur rahmah wa dzakarakallahu fiman indah. Modale kula tanamkan keyakinan seperti itu. Alhamdulillah enten jamaah mriki sing kena Covid. Anak pilek kaya lumrah. Sing kena Covid enten, mboten enten. Kan masker ya. Mboten enten. Alhamdulillah. Jadi bentenge niku. Ha niki nek enten Pak, napa jenenge? Emigran ini kirangan, tapi kula tetap keyakinan kula niku selama dibentengi Allah ngoten. Jadi presiden nganjurkan kemarin jangan sampai rakyat panik ya, karena mbakno didandangi kula ni eling ngeten Pak, eling cilikan kula niku dijak abani kemalan nyemprot niku lho, nyemprot kedele niku lak gawe DTT ya nggih, dadi walang-walang semprot DTT ngono ya, klembang-klembang mati ngono. Lho suwe-suwe kula wis gede-gede titik ngono. DTT gak makan, digawe adus sampai anu niku. Dadi nek disemprot DTT adus seger rek jare ngono. Berarti didesain Allah dirobah napane ngono gak kena dianu. Kula kuwatir bene. Nggih, Covid-19 iki begitu digawe antisipasi napa diantisipasi dengan napa vaksin. Nggih. Dari 2 sejoli napa vaksin sampai masker dirapekno ya. Niku terus jaminan, tidak ada jaminan. Soalnya tetap Al-Quran surat 6 ayat 17 tetap ngoten niku. Wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa ayyamsaskallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetap niku Pak keyakinan.
Ya. Sebabnya Allah memelihara, tidak ada yang bisa mengganggu ini. Ya, nah nikilah kula ngelingaken niku. Tapi pemerintah ngoten monggo. Ya. Cuma sing perlu kula elingaken nek sampean sapa mriki salat tok jamaah salat, ngaji nyingkrih. Mboten napa. Sampai aja ati nangis ana akhirat. Ya, soalnya ngeten. Sing nyacak diwaca surat Hadid ayat 13 14. Ya. Surat Hadid nggih. Ayat 13 14. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم تكن معكم قالوا بلى ولكنكم fatantum anfusakum wartabtum watarabbastum wartabatum wa gharrakumul amaniyya hatta jaa amrullah. Terus wa gharrakum billahil gharur. Iki nek terjemah banter iki. San, tolong San. Pada hari itu akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi betapa cahaya orang mukmin laki-laki dan perempuan di depan sebelah kanan, ya busrakumul yaum dan seterusnya nih. Baru ayat 13 wong munafik bengok-bengok. Pada hari ini orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Oleh orang ketimang. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah jalan ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Begitu. Situ enggak? Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Lah aku ben sembahyang di masjid iki lho. Terus? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu melakukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan penipu setan datang memperdayakan kamu tentang Allah. Wong munafik gak ada cahaya sembahyang ya kan, gak ada cahaya. Boleh gak seneng Quran ya? Ya, makanya sampai nek jamaah mriki misale ngoten ana ngaji mulai ngaji. Mboten napa. Iku hak sampean. Gak usah maksa-maksa. Ya, kula ngelingno tok. Akhirnya terjadi ngene akhir. Kan kula sering nyampaikan nggih, dungane ya Allah, Allahumma ja'al Qur'an fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran di dunia sebagai teman dekat. Wa fil qabri mu'nisa. Jadikan Quran di kubur nanti sebagai yang menenteramkan jiwa saya. Wa fi yaumil qiyamati hujjatan wa syafi'a. Jadikan Quran nanti di hari kiamat sebagai pembela dan penolong kami. Wa alan nari sitra wa hijaba. Jadikan Quran terhadap neraka sebagai benteng dan perisai dari api neraka. Wa ala sirati nuro, di atas surat mustaqim jadikan Quran sebagai cahaya. Wa fil jannati rafiqo. Jadikan Quran di surga sebagai teman. Ya. Sampeyan bengok-bengok wong iman oleh cahaya masuk ke depan, di sebelah kanan, sebelah depan dari munafik. Jo, enten ono po, ojo aku melok cahayane rek, ngampung aku titik. Jare wong iman, balik nang donya golek cahaya dhewe kono. Golek cahaya kono wis. Ya. Padahal antara mereka dengan orang munafik dipasang dinding, sebelah dalamnya rahmat Allah, sebelah luar azab Allah.
wong munafik bengok-bengok. Aku ben tak kanca riko sih. Aku sembahyang nang masjid riko lah, aku kok malah kok ngene. Salah riko dhewe. Soalnya napa, Pak? Enten wong salat tersinggung. Enten, Mas. Paling yo kedawan ngono ae murmur brek sapa ini rek. Tapi nek munafik iki salat, Pak. Tukang adzan anu salat, wis salat wong munafik. An-Nisa 142, nggih Mas. Wong munafik An-Nisa 142 sampeyan ningali, sembahyang ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Apa tan? Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Terus? Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka berlaku riya ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya salat munafik niku. Bolosi inten munafik. Ayat 163. Mereka dalam keadaan laku antara yang demikian iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya. Londo menang melok londo, wong Jawa menang melok Om Jawa. Munafik. Munafik dari kata-kata nafiko artinya menyimpang. Nggih. Mangkane nek ngaji Quran iki sing paling gak seneng wong munafik. Terus sinten? Terus Gusti Allah. Boleh ada kesenggol iki apa sih? Enggak, nyata diwaca nggih. Surat Taubah ayat 64. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolah-olah terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Gusti Allah sing bongkar nggih. Sing ngeru atine kula sampean mosok ero iki wong munafik gak. Ya, makane Al-Qur'an diwacana gak seneng. Kula kan ngelingno jamaah-jamaah sing bagian salat-salat tok nggih, mboten napa. Anjane ku hake to. Perkara nanti ana akhirat nangis ya bapak. Getun dhewe sak. Ya. Pun malih. At-Taubah 124. وأما الذين آمنوا وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Napa? Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya? Iku ngomongnya nggih, ngenyak ngono iki. Nyata pun ngaji-ngaji tambah kuat iman mriko. Ngono. Terus nek wong iman, adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Gembira nek wong iman nih. Alhamdulillah untung ana sing eling namo kan sing eling meneh akhirat gak selamat. Ya napa, Pak Des? Ya. Lho untung ana sing eling nang akhirat kan sing eling ayo apa iki? Salahe dhewe. Nggih, mari ngono situ ungkas. Surat munafik. Surat Al-Munafikun, surat 3 ayat 4. Ndak potongane kok ustad. Ya. Surat 3 ayat 4. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagungkanmu. Pendek potongane. Nggih. Engkau mendengarkan tutur katanya. Nggih. Mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Napa kayu bersandar niku? Jagane ngobong boto. Uwit tapi gak ono oyote. Ya, terus mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Enak simpun. Jadi munafik ngono iki, mungkin ana ayat diwaca ana
Mangkane sing seneng iku diunekno tok, mawon sing ngaji adik. Sinten niku? Sing ahli qiraat donya niku, Pak. Mbok iko pendek wis. Nek adik dikurungokno maca iko wis Allah, titik-titik Allah ngene kae. Allah, irfa, getno ngono. Berarti mboten enak, mangkane wong ngaji Quran iku gak seneng. Sing enak iku khataman Quran. Nek khataman Quran enten sing kesinggung. Ya kan sing kesinggung, plus muni ya apa kan sing kesinggung. Nek ngene iku jenenge ngaji, sampean kesinggung betah, rohanine waras, sehat, oh tambah seneng. Ya. Istilahnya surat Al-Anfal ayat 3 ya, ayat 2 ya. Al-Anfal ayat 2 ini kan napa Mas San? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Oh, ngono mestine. Padahal perintah ini agama Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mboten enten Pak sing wong iman iki kan sing gak seneng Qur'ane. Ya. Masih dikodhok seneng, masih aku ya seneng. Ya seneng tapi buktine nek Kediri kotane. Ora ngaji. Kan mestinya untung ngene satu desa ono penjelasan Al-Qur'an, cek napa? Ini memang Quran itu kan kalau istilah surat Al Imran ayat 7 ya, memang Quran itu kan perlu ada penjelasan nanti, tapi penjelasannya kan sebagian besar Quran itu adalah ayatun muhkamat. Ya, Al Imran itu ya Mas. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat atau pokok-pokok kitab Al-Quran yang lain mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi muhkamat itu ayat yang jelas, tegas, mudah dipahami. Bukan nanti tafsiran pun. Tapi sebagainya mutasyabihat. Mutasyabihat misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Gusti Allah semayam di aras. Ya apa semayam ngadep ngenten tangan iku gak ana. Penjelasannya mun saged niku. Niku ayat mutasyabihat. Jumlahnya kecil, sing muhkamat jumlahnya banyak, jelas, mudah dipahami. Ya, lah niki lah. Dadi kula mek ngelingno tok. Sing sampean duwe kanca sing ngono, sampeyan elingaken. Sampeyan kok malah gak atek ngaji sampeyan. Nggih Pak Sis? Dielingno nek gelem. Ya. Sebab gak ngaji kok ayat-ayat niki dadi jawaban. Enten akhirat yo opo rek lho aku ngampung kok cahayane rek jare wong iman. Balik nang donya golek cahaya dhewe kono. Nah, niki lah penyesalan yang akan dialami oleh orang-orang yang gak seneng Quran. Padahal kula sampean kepengin dituku Gusti Allah swarga apa? Ya. Kepengin dituku swarga. Nek sampean kepengin dituku Gusti Allah swarga, kudu duwe ciri 9. Apa? Jadi kula sampean nek kepengin dituku Gusti Allah swarga, kudu duwe sifat 9. Nggih. Niki tertulis ngene At-Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Napa san? Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri mereka, harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sapa wong sing dituku Allah niku? 9 sifat Indonesia. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar
wal hafizuna li hududillah. Coba niku. At-taibun orang yang selalu tobat. Selalu tobat itu selalu di jalan benar. Yang kedua, napa? Al-abidun, ahli ibadah. Yang ketiga, al-hamidun, ahli syukur, yang selalu bersyukur. Yang keempat, as-saihun. Saihun itu bisa saja merantau kemana-mana cari ilmu dakwah, atau mungkin ahli puasa. Niku nomor 4. Nomor 5, ar-rakiun, berarti jamak niki. Ahli rukuk, berarti apa? Nek salat gak jamak gak gelem. Ibu. Nggih. As-sajidun, selalu sujud. Mari ngono nomor nomor 7, al-amirun bil ma'ruf, orang yang selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ke-8, al-nahuna 'anil munkar, dan orang yang mencegah orang lain dari yang mungkar. Dan yang ke-9 adalah wal hafizuna li hududillah, orang-orang yang memelihara aturan-aturan Allah, dan itulah orang yang beruntung. Jadi Quran jelas. Lah saniki sampean bayangno, wong sak Indonesia ini kira-kira sing seneng Quran gak seneng kata pundi? Kata gak seneng. Soalnya Gusti Allah muni ngono. Muni ini ngene surat napa nika? Mboten surat 43 ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah mendatangkan kebenaran kepada kamu, tapi kebanyakan kamu benci kepada kebenaran. Mari ngono tambah surat Furqan ayat 30. Nggih. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kaumku, umatku menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Terserah kula nyampaikan. Nggih, jadi kula nyampaikan bukan berarti gregeten, tapi sakno resiko niki. Nek saiki sih gak ketara, padahal kula pun murut ping pira, sampean apalah catetane. Orang gak seneng Quran siji kancane setan ngono nggih. Marang nomor loro amale gak ditimbang. Amale gak ditimbang. Surat Kahfi ayat 103 sampai 106. Marang nomor 3 nggih, menanggung dosa berat di yaumil kiamah. Surat 20 ayat 100. Ya. Nomor 4, nomor nggih, kehidupannya sempit di dunia, soro nang donya. Ya, soro nang donya. Akhirat dihimpun dalam keadaan buta. Yang kelima adalah napa? Yang kelima niku adalah nggih, calone jahanam, Pak. Mangane sampeyan sing moto niki wingi enten sing keliru. Si moto niki lho. Minggu ini kan kula warah niki nggih. Jadi iblis iku anak buahe neraka niki enten 7 macam niki. Jahanam sing paling cithek. Ya, mangane kula sampeyan liwati kan mesti liwati jahanam. Nggih, surat Maryam ayat 71 ayat 70 bene. Wa in minkum illa wariduha hatman ala rabbika maqdiyya. Apa san? Surat Maryam ayat 70. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui Oh, orangnya nggih, 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Loh, artinya tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi jahanam, karena jahanam ini paling dukur niku. Makanya Siratal Mustaqim, napa sih Siratal Mustaqim? Nek jarine jaman cilikan kula, rambut disigar dadi 7. Saniki kula nek maca hadise, apa Siratal Mustaqim? Jisrun haulai jahannam, jembatan yang sangat kecil yang membentang antara 2 tepi jahanam. Rasulullah liwat niku, Pak. Cuma Rasulullah nek liwat kalbarkil khotib, seperti kilat yang menyambar. Wes itu. Enten sing berangkang, enten sing anu, enten sing kait mancik bantol ngene maan roto, mohon. Niku jahanam. Lah jahanam itu punya 7 pintu. Jadi niki kalau tulis ngene mriki adalah napa niku? Siji jahanam berdasarkan surat 15 ayat 43. Margono ladho, orang Nasrani adalah nerakanya namanya ladho.
Nggih, surat 70 ayat 15. Marang yang ketiga adalah hutama, khusus yang Yahudi. Terus yang keempat sair, khusus Sobiun. Terus yang kelima sakor, Majusi, jahim, ahli syirik. Terus yang ketujuh hawiyah, orang-orang munafik. Niki kalau tulis perlu nih, sampean gak usah goleki tapi nulis niku foto niku sampean delok nggih cocok iku. Ya, nah nikulah jenenge neraka. Mangkane ngomong ngene, mosok aku sembayang haji Jumatan dilebokno jahanam. Oh jadi mosok nek Gusti Allah sing muni ya mesti bener. Gusti Allah gak bener. Nah contohnya Indonesia ini nggih, berhubung akeh wong gak seneng ambek Quran. Nggih, sinten? Karena mayoritas Islam Indonesia ini kan umat yang terbesar, umat yang terbanyak itu muslim. Seluruh dunia itu 2 miliar koma pinten ngoten, tapi sing ngenten ngene Indonesia itu sudah mencapai kira-kira 170 juta. Iku akeh gak seneng Quran. Ya. Padahal kalau sampean dituntut hidup yang Qurani. Karepe ngono. Lah berhubung gak gelem, ya sudah. Akhirnya diadab oleh Allah lewat bencana. Bencana napa sing mboten enten Indonesia? Pokok sing enten Quran enten kabeh. Rajfa, gempa. Ya, enten marang ngono napa? Misale taufan, angin, rihul akim, rihun asib. Mari ngono napa malin? Banjir, gunung meletus. Napa mawon pun jangkep ra Indonesia. Ha kok ngene terus ya apa? Sing salah sapa? Katakon sing salah ya delok Quran ae. Sapa sing salah? Surat Ar-Rum ayat 61. Kan mboten saged wis pokoke sing salah wonge didelok surat Ar-Rum ayat 41. Apa san? Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yo, wis. Mari ngono surat Surah ayat 31, surat 42. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Yo, wingi iki lho mutah maneh Semeru. Sing duwe sinten? Nah, gunung sing duwe Gusti Allah ya wis anu metu ngidul lho kene. Barang ngidul kene. Enggak. Jadi karena perbuatan manusia ya napa? Gampang Pak badane. Lah wong Indonesia sing duwe Gusti Allah, jajak Indonesia sak donya sing duwe Gusti Allah. Lah sing duwe Gusti Allah terus sampean atur nurut karep sampean, gak karepe Allah. Kira-kira salah ta salah? Ya kan, Sis? Wong iki lho gaenane Allah, mestine nek dia gawe ngatur ya aturane Allah. Sampai didadekno apa? Khalifah. Khalifah itu wakili Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wakili Allah gunanya apa? Terjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Niku carane. Ya. Sampeyan adzan, mosok kate Gusti Allah sing adzan. Apa kepengin Gusti Allah adzan? Nek Gusti Allah adzan jebol donya. Ya. Nggih, sing adzan ya wong wakil-wakile. Ya. Niku hasil negara hukum ini mestinya menungso ya, tapi gak nggunakno aturan Allah dadine ngeten iki ya. Apa kepingin diganti, apa kepingin surat 17 ayat 58 wa in min qaryatin illa kun wa min qaryatin surat 17 ayat 58 apa san? Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Atau kami siksa penduduknya dengan siksaan yang sangat keras. Dan demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi sembarang Quran pun enten, Pak. Sembarang pun enten pun.
Apa kepengin siksa sing ngene surat napa? Surat 29 ayat 40. Wa kullan akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum akhadat usayha wa minhum man khasafna bil ard. Namasan? Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Nggih. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Apa perlu dalu satu? Keras yang mengguntur. Nggih. Ada yang kami menamkan ke dalam bumi. Nggih. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Nggih. Allah sama sekali tidak hendak menjalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Yo. Bolak-balik Gusti Allah, aku gak zalim aku iki. Jare bumi karena di Indonesia napa Pak Haji? Jarene geografis ini napa jare wong terdiri lempeng-lempengan. Sampai nek maca ngene surat Ar-Rahman nggih, mulai ayat 10. Nggih ya. Wal ardu wada'aha lil anami fiha faqiyatun wan nahlu dzatul aqmam. Dan bumi kami siapkan untuk manusia. Di dalamnya ada pohon-pohonan, ada kurma, dan ada buah-buah tumbuhan yang berkelopak. Terus wal habudul aswai roihan, dan ada biji-bijian, nggih. Dan biji-bijian di samping itu ada bunga-bunga yang harum. Ini semua disiapkan untuk manusia. Kok tinggoni gak tepak, kok gak enak ini? Gara-gara sapa? Jarene Ebit, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan. Ya, mboten enten Ebit niki. Oh, enten iki. Ya, gak bener Ebit. Takon rumput sing bergoyang ae. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat ulah tangan manusia yang memang dan iki lah kula sebagai rakyat Indonesia mek nyarana tok ambakno ngene solusine gak usah akeh-akeh 6.600 sidakno ayat gak usah akeh-akeh jukun 5 tok ae beres. Ya Pak Makin eling catetane ya nyelesekno niki cek bencana prei gak ana bencana gak usah cukup ayat akeh-akeh 5 ae gak akeh. Siji Al-Anfal ayat 30 ya san ya sajane ngoten jane engko nek wong gak jelas tak jelasno napa Al-Anfal 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, jadi Nabi Muhammad wis wafat, gak kaya Nabi Isa. Nabi Isa kan jangan mudun. Tapi Nabi Muhammad gak mudun. Lah gak mudun apa? Karena khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Pokoknya Quran ini terapkan dalam kehidupan. Terapno dalam kehidupan, berarti ini akan menjadi penangkal dari bencana. Dan mereka mohon ampun, itu satu. Terus mana? Sing telu niki ngene surat Zumar ayat 53, 54, 55. Sajane gak akeh-akeh ajane. Sampeyan sing duwe hubungan sing bagian pegawai negeri bagian sampai eno nang ngene wong sing ngono. Pak Adris iku duwe jalure mendukur enten. Ya. Pak Aris iku enten niku. Nggih, sampean kandhani lho bene. Nek kula kan wong Jopong swasta gak payu. Napa? Nggih, kul. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Terus. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nomor 2, 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dan berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Oh, situ ungkas. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu. Sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Niku mun telu wis. Ya, telu niku.
pun papat. Berarti pun niku terakhir pisan 55 sama dia. Kurang setunggal, ngene surat Hud ayat 117. Surat 11 ayat 117. Niki solusine. Kula nek misal ngomong tok gak ono solusine, berarti kula ngomong ngawur. Padahal Quran ini bener sembarange. Bener petunjuke, bener janjine, bener ancamane. Baik dunia maupun akhirat. Napa? 117. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Loh, penduduknya berbuat baik baru Gusti Allah tak wancur mboten ya. Nah, pun iki solusine. Dadi sampean sing duwe koneksi teng sinten iki sampean-sampean. Iki anu Qur'ane ngomongin ngene solusine bencana cek leren. Lah niki moro-moro wingi ta apa? Mbok mana sama Meru watuk mana. Ya nek watuke wong. Nek watuke Gunung Semeru metu pasir kamu pewanas ya opo ini gak miris blas wong iki. Nggih. Ngeten kan gampang solusine nut Quran. Gelem ngoten, prei. Carane gampang. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya minta solusi dari bencana supaya berhenti adalah satu. Mari kita datangkan ajaran Rasulullah SAW di sini, yaitu Al-Quran. Dua, kita minta ampun kepada Allah. Nah, instruksi ini Presiden sampai nang menteri, menteri sampai nang gubernur, gubernur nang bupati, bupati nang camat, camat nang lurah. Terus, gelem ta mboten kira-kira wong? Gampang. Cuma nek gelem, berhubung gak gelem ya gak apa-apa. Masih diganti mana Gusti Allah negara ganti generasi, monggo. Wes, hari nyampe dong ya. Nah niki lho Pak. Kula dhewe teng pundi-pundi kalau sampai akan ngoten mbekne gelem. Wah ini masuk kate negara ngedro Islam. Gak negara Islam pancet ae UUD 45 Pancasila, tapi terapno aturan niki. Karena pasal 29 ayat 2 negara menjamin setiap warga negara untuk meyakini mengamalkan sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Sajane kan bener lah. Masa nyalahi konstitusi. Nah, pun nikulah perlu kula sampaikan, pola apa? Tas niki jamaah-jamaah kathahnya mboten nyang. Mboten nyang iki kirangan teng pundi nggih, jenenge wong. Cuma kapan-kapan nggih. Prioritasno aturan untuk akhirat. Siapa yang mendahulukan agama, Allah akan mencukupi kehidupan dunianya. Tapi nek perkara sampean mendahulukan dunia, nanti agama malah terabaikan. Ini peristiwa ini adalah dialami seperti yang dialami Rasulullah SAW waktu perang Hunain. Perang Hunain ya Pak nggih, bolone terbanyak sepanjang Rasulullah sebagai Rasul. 12.000 tentara ini mboten tanggung-tanggung Pak. Perang Hunain kalah. Pola enten jenenge sinten? Seorang sahabat, lanu labal yaum ala kilatin. Kami tidak pernah kalah karena seseorang kelompok yang kecil. Tiba kocar kacir dari. Nggih, kocar kacir baru tobat baru ditolong ambek Gusti Allah. Ya, nikulah perlu kula taraken cek kepengin selamat, dene gak kepengin selamat ya gak apa-apa. Ya, ngono tok ae. Masa wis baris lho mboten ditakoni ngono iwak ya gak iwak jane cuma gelem apa gak to ngono ae ya pun monggo kita terusaken. Jadi niki kasuse niki ayat pinten niku ayat 11 nggih ayat 12 Allah mengingatkan. Jadi Allah mengatakan bahwa pada ayat 11 jadi orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah sekelompok dari kamu. Kamu jangan mengira berita bohong itu buruk, tapi sebenarnya baik bagi kamu. Baikin apa Pak? Baikin apa? Orang teruji. Saat ini Aisyah radhiyallahu anha, putri sinten Abu Bakar As-Siddiq. Wonge jujur, anake bapakne wong jujur. Dituduh selingkuh ambek sinten? Sofwan bin Mu'attal. Karena Rasulullah SAW kate perang kan mesti ngundi. Diundi bojone sapa sing melok. Nah, jare Aisyah,
aku pas giliran melok perang Bani Mustalik. Lho bareng pun mulai memperoleh kemenangan, tentara niku lah Aisyah ditumpakno ngene sekedup niku kaya napa nggih? Ditumpakno ngene ndukure gegere unta niku sekedup niku. Yo, lah perjalanane pulang Aisyah niki rada kari, mari kari terus akhirnya yang terjadi adalah Rasulullah Siti Aisyah kepingin hajat. Jadi pipis lah ngoten. Begitu pipis, lho bareng ndak pipis ini didelok. Lho kalung kuwi ilang, golek kalunge. Golek kalunge niki akhire berhubung wong biyen niku wong wedok iku ramping-ramping, gak kaya saiki. Ya. Jadi dikira Aisyah pun enten dengan sekedhep niku berangkat kari akhire. Dikira pun ditumpakno ndukur niku nek kari. Begitu kari, akhirnya napa? Aisyah kepegelen turu pinggir dalan. Turu pinggir dalan, Sofwan bin Mu'attal iku ditugaskan Nabi untuk mencari barangkali ada rombongan perang yang tertinggal, dilala. Pas meniku ada kaya wong iki. Akhirnya Sofwan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummahatul mukminin iki Aisyah. Aisyah ini kerungunnya mek kaget suara begitu ketok Sofwan bin Mu'attal raine ditutupi karena setelah turun hijab niku. Mari ditutupi terus akhirnya dipersilakan oleh Sofwan kok numpak sekedupe. Numpak dituntun dadi mboten ngomong napa belas gak ngomong sampean kok kantun ummatul mukminin. Ya gak takon ngono pokoke ditumpakno berangkat. Begitu tutup Madinah wong-wong pun enten mriku kabeh mulai jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul tukang provokator akhirnya lo ya apa Aisyah sawangane bojone Nabi ngono selingkuh ambek sahabate lho ngono ae muni selingkuh niku terus Pak akhirnya Aisyah mboten wani mantuk teng griyane abahe teng pundi teng Abu Bakar enten mriku sakit sampai sak wulan. Semakin dengar berita sing koyo ngoten niku tambah sakit. Nggih, mantun sakit terus akhirnya Abu Bakar ngene, apa mista-mista ya kono melok ngabarno beritaan. Kula mboten Abu Bakar kula pireng nikan. Ya kan termasuk melok iku kono melok aku ngene, adik muni ngene. Kono jare melok-melok aku kono gak iso ngingoni kono. Dadi sampe Abu Bakar nyeneni mista buruwe niku. Karena dianggap ini padahal sing ngomong mboten situk tok. Nah terus ngomong ketok kondang kami syukur umum pun terus akhirnya ayat niki jadi ayat 12 mengatakan orang yang memberitakan berita yang bohong itu memperoleh dosa dan orang yang mendapat dosa yang besar adalah orang yang mengambil peran besar ya bagi mereka azab yang besar. Terus ayat 12 laula idsami'tumuhu bo iyo alangkah baiknya kalau kamu mendengar berita sing ngene iki dzannal mu'minuna wal mu'minat orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bo iyo baik sangka bi anfusim khaira mereka itu mbok yo khusudon baik sangka maksudnya Aisyah iku nyelentung lho ayo ngono mestine wong-wong iya aku krungu peno ya aku ya krungu kan peno krungu aku ya krungu aja rame-rame lho aku biasanya wong nek ngeduni kan carane ngono aja rame-rame aja kono teko aku ya mari ngono diomong maneh aja ngomong nang aku ya aja ngomong pokoke ya kabeh tapi akhirnya sama Madinah ya mbakmu Aisyah malah dianggap nyelentung ya nah mbok iya apa bener nggih apa bener Aisyah ngono iku nggih mestinya orang mukmin laki-laki perempuan boyo bersangka baik wa qaulu hadza ikum mubin wah iki adalah berita bohong mestinya ngono nggih mosok Aisyah iki adalah kaifa Aisyah niki nggih orang as-siddiqah ibnatus shadiq putranya orang yang jujur mosok nyelentung apalagi ini adalah istri Rasulullah mestinya kan begitu orang-orang ini akhirnya Aisyah mengatakan diwarah oleh Abu Bakar wis ngene ae nak wis ngomong ngene ae napa niku kaya Nabi Yusuf niku napa fasabrun jamil
sabar itu indah, wis sabar wis wong gak nglakoni. Nah niku. Ya, mari ngoten. Terus ya Allah ngene ayat 13, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Laula mbok iya, mengapa mereka tidak mendatangkan alaihi terhadap tuduhan ini bi arba'ati syuhada dengan mendatangkan 4 saksi. Mbok iya dicelokno 4 saksi. Ya, fa illam ya'tu, maka jika mereka tidak sanggup mendatangkan bi syuhada dengan saksi-saksi, faulaika mereka itu berarti indallahi di hadapan Allah humul kadzibun, itu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi dikandani Gusti Allah ngeten iki ya. Nah, terus akhirnya pada ayat ini sore ayat 14, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunya, kalau seandainya tidak ada karunia Allah atas kamu, kalau tidak ada rahmat Allah atas kamu di dunia dan akhirat, lamassakum akan menimpa kamu fima afatum, di dalam apa yang kamu ketika menyampaikan berita bohong ini akan adzabun adzim, akan mendapat siksa yang besar. Ya, niku. Nah, kapan irtalaqaunahu, ya, ketika kamu menerima berita bohong bi alsinatikum dengan lesanmu, watakuluna dan kamu mengucapkan bi afwahikum dengan lesanmu, dengan mulutmu, malaisa lakum bi ilmun, yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Boy nek gak arep temenan aja ngomong ngono. Ya, jangan bicara gitu. Nggih. Sebab apa? Watahsabunahu, kamu mengira bahwa hadis ifkun itu adalah haina, artinya dosa kecil, padahal wahwa, adapun menyebarkan berita bohong ini adalah indallah, di hadapan Allah termasuk dosa yang besar, azim, indallahi azim. Ini kan peringatan ini mesti ini kan mau kabar, kula sampean iso kabar ana wong iki ngene selingkuh iki didelok wong e po sire, wong Aisyah iku nggih. Wong Aisyah iku putrane Abu Bakar As-Siddiq, wonge jujur, anake tambah jujur, adik bojone Rasulullah, ummatul mukminin. Mbok iya ngomong ngono. Lah wong-wong niku kadang-kadang iya, aku krungu yo an. Lha pun krungu tekan sapa? Jare Miftah. Lho kan tidak abahe ngono, tidak Abu Bakar, masuk krungu. Nggih krungu kula ngene, njopo-njopo padha ngomong ngono. Lah ngono ya apa sak Madinah mara kondang kami suwur mara. Nah niku lah terjadi. Nah, makanya kata Allah, jangan dikira berita bohong ini buruk, tapi itu baik untuk apa? Untuk menguji bahwa dengan beberapa ayat ini keluarga Rasulullah dibersihkan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Itu hikmahnya. Soalnya apa? Rasulullah SAW bersabda, sabdanya Rasulullah adalah ayunas asyaddu balaan ya Rasulullah. Sinten si Rasulullah yang sing paling gede ujian ini. Ya, Rasulullah menjawab, qala al-anbiya, para nabi-nabi. Terus sinten Rasulullah? Sumal amsal fal amsal, kemudian setingkat demi setingkat, nggih, tergantung keimanane. Wa in kana salabadin, kalau agamanya kuat, ubtul ya ala qadri dini, akan diuji nurut kadar agamanya. Mau makin ditarik, sampean kepengin balak sing gede tak balak sing cilik? Cilik dadi ciplukan. Ya. Saat ini nek balak cilik ini berarti ciplukan ini enten-enten ciplukan yang keterangin ini. Dicai wong sing yo. Enggak. Tapi nek balak sing gede iku tengeri imane dukur. Makanya sampean guru ngeruh ngene, ya enak milih balak cilik. Nek balak cilik iku ujiane cilik dadi arek TK. Nek TK ini soalnya kan gampang makin ndok telu tambah ndok telu piro. Ah ngono. Anak sampean imane dukur. Tentu SMP, SMA, umpamane mahasiswa mesti ujiannya diukur, enggak? Soalnya Nabi mengatakan ujian ini adalah menurut kadar keimanannya. Semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya, tapi rasanya enteng. Ujiannya sampai enteng cilik, rasanya antep. Nek ngono baru milih. Oh iya nek ngono ujian sing gede arek. Ujian sing gede ku arek rasane
enteng. Tapi nek ujian cilik nggih rasane antep. Boleh antep apa? Karido. Ya, soalnya karido ketetapan Allah, dia ultimatum sama Allah. Malam yardo biqadai. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, walam yasbir ala balai, tidak sabar atas bala yang aku berikan, falyatub rabban siwai, carilah Tuhan selain aku, ya, wal yakhruj tahta samai, metu atau di bawah kolom langitku. Metu tembut ya enggak? Tembut ya lagi. Loh, lah iya. Gusti Allah ngene hadis Gusti ngono, sapa sing gak ridho mek ketentuanku, gak sabar terhadap balaku, ya, golek pangeran salian aku, metu di kolom langit. Terus ya, makanya kula sampean mesti raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabi wa rasulullah. Mesti ini kan ngoten. Nah niki lah. Jadi sampai ayat ini Bang 15. Jadi mestinya ini orang sadar bahwa ujian yang seperti dialami Rasulullah SAW ini adalah ujian sebenarnya berat untuk kelasnya orang berat, tapi dengan adanya terbukti bahwa beliau sama sekali keluarganya Aisyah terutama tidak benar tuduhan ini, bahwa Sofwan ya gak tahu ngomong apa. Sofwan Pak jadi sahabatnya Nabi, Sofwan bin Mu'attal. Lah aku gak lapo-lapo. Nyempok tangannya, karena nyempok apa Aisyah begitu turu, aku muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi Aisyah ini kerumuhnya raji'un. Oh, uangnya. Lo anak Sofwan ditutup raine, Pak. Karena setelah turun hijab itu ditutup, marang akhirnya dipersilakan untuk naik ke sekedup terus berangkat menika. Lho ngono tok gak ngomong apa-apa. Kok iso omong. Mangkane tampar jari Jawa, bola jari Jawa. Luwe Jawa malah napa? Lambe nama Jawa. Ya. Nek krungu jare aja ono, mangkane cukup berdosa orang yang sekedar mendengarkan lalu menyampaikan. Nggih. Pokoke krungu tok nyampaikno. Engko se bener apa salah lho ngono lho. Berita durung karuan bener disebar nomrono. Cek malah duduk gak cocok. Lah niku ngoten. Makanya pengalaman kalau istilah surat Hujurat ayat pinten niku 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi tabayun dulu. Soalnya Nabi waktu perang Bani Mustalik ini Pak, sajane perang Bani Mustalik kalah, tunduk kepada pemerintahan Islam. Begitu tunduk, bersedia Rasulullah, kami siap untuk membayar jizyah kepada kekuasaan sampean. Begitu siap ngoten, ngongkon. Niki kula eling dosen kula saking Al Azhar niku. Gini pertama pelajaran tentang niku. Nggih, pelajaran niku terus mari ngono. Begitu ngengken budal Amerika ngedake tutuk kono. Wong Bani Mustalik oleh muapak tutuk pager kono, gapura kono. Muar kabeh merono. Merono nyambut pertama tamu Rasulullah ini perlu kita hormati. Begitu ngono, wong mboro ngeciprat mulih. Lah apa kono balik? Niku kula diserang Rasulullah. Lho mosok diserang. Akhirnya nyuruh sahabat lain untuk ngecek, begitu dicek. Mboten Rasulullah niku ngurmati tamu jenengan iki. Ngono. Akhirnya turun ayat niku wau. Nggih, mangane kapan-kapan sakniki ngene TV nih. Berita bohongnya muakeh. Apa mana wong sakniki? Imane gak diurus iki pirangan. Enggak, malah sini-sino. Santri. Napa? Kiai. Zinoi santri sampai rolas, marang nonton malih songo. Marang wingi tukang bentor ngoten ya panten nek bentor nek panten. Lah iki ustaz kiai. Ya, pembina pramuka ngono bisa. Naudzubillah. Nah inilah kesalahan kita. Karena apa yang terjadi di Indonesia ini? Pembiaran iman, akhirnya imannya gak beres, akhirnya yang terjadi akibatnya gak aman. Padahal dari wong-wong dengan adanya iman maka akan aman dan imun meningkat. Oke, kalau sampai kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar, selalu berada dalam bimbingan Al-Qur'an. Keluarga kita, anak cucu kita, mari kita ajak untuk supaya selamat dunia sampai akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi. Ya Allah, malam ini kami berkumpul ya Allah untuk merindukan petunjuk-Mu, memahami petunjuk-Mu. Jadikan hati kami orang yang mencintai Al-Quran, keluarga kami, istri kami, anak keturunan kami ahli Quran semuanya ya Allah. Janganlah Kau biarkan kami dalam kesesatan, karena Engkau lah al-hadi ila siratal mustaqim. Ya Allah, janganlah Kau menghukum kami dan menyiksa kami karena kelupaan dan kesalahan kami. Janganlah Kau berikan beban yang berat bagi kami, yakni beban yang di luar kesanggupan kami, sebagaimana beban yang telah Kau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Ampunkan segala dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan keluarga kami, istri, anak keturunan kami menjadi orang yang qurrata a'yun, yang bisa menenteramkan kami. Jadikan kami dan anak cucu kami sebagai penegak salat dalam hidup ini. Jadikan anak cucu kami orang yang mudah memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran. Satukan hati kami dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah menjadi pembela kami nanti di hari kiamat, seperti sabda Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi siapapun yang tidak mendapat petunjuk, hanya Engkau lah yang Maha Kuasa memberikan petunjuk. Ya Allah, bagi di antara kita mungkin ada yang sakit, hanya Engkau lah Asy-Syafi, isfi lana syifaan la yughadiru saqaman. Bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam rezeki, Engkau lah khairur razikin, berikan keberkahan rezeki dari sisi-Mu ya Allah. Wa anta khairur razikin. Ya Allah, jadikan Quran di dunia sebagai qorin saya, qorin kami, dan jadikan Al-Quran di alam barzah sebagai penentram hati kami. Jadikan Al-Quran di hari kiamat sebagai pembela dan penolong kami. Jadikan Al-Quran dari api neraka sebagai benteng dan perisai dari api neraka. Jadikan Al-Quran ya Allah di saat siratul mustaqim, jadikan cahaya yang bisa menerangi untuk menuju ke surga-Mu. Jadikan Al-Quran ini ya Allah menjadi kitab yang benar-benar adalah menyatu dalam hati kami. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.